pers. Ya, alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir dalam tatap muka pertama kita dengan sahabat-sahabat pers untuk liputan Kota Tidore Kepulauan. Bertepatan dengan hari ini juga kita ingin menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan hasil pengawasan Bawaslu selama tahapan pencocokan dan penelitian atau kita sebut dengan coklit yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terkhusus untuk jajaran KPU Kota Tidore Kepulauan. Nah, berdasarkan fakta dan keterangan lapangan, kemudian disandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan bahwa progres coklit untuk wilayah Kota Tidore Kepulauan itu sudah 100%. Nah, ini dia berbanding terbalik dengan fakta lapangan yang kita dapatkan di tahapan pencocokan dan penelitian per tanggal 15 Juli 2024. Berdasarkan fakta dan keterangan yang kita lakukan dalam proses uji petik di lapangan, uji petik itu kita berdasarkan pada instruksi Bawaslu Republik Indonesia, kita lakukan per hari itu 10 kata. Kita lakukan uji petik per hari 10 kata. Nah, di uji petik itu kemudian kita dapati ada pemilih yang memiliki dokumen kependudukan yang belum dicoklit, ada pemilih yang tidak dicoklit hanya ditempelkan stiker, itu tersebar di 4 kecamatan. Untuk kecamatan yang kita temukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran KPU dalam hal ini Pantarli, ini ditemukan langsung oleh PKD kita atau pengawas desa kelurahan, dan berdasarkan laporan hasil pengawasan mereka ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, kemudian kita turun cek langsung di lapangan. Nah, kita turun cek langsung di lapangan itu kita dapati fakta dan data bahwa benar-benar apa yang ditemukan oleh pengawas desa kelurahan itu betul adanya. Nah, untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini kita perlu menyampaikan data tersebut yang berkaitan dengan ada pemilih yang belum dicoklit oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini jajaran KPU Kota Tidore Kepulauan. Saya perlu sampaikan data hasil pengawasan melekat di uji petik tanggal 24 Juli sampai dengan 15 Juli 2024. Jumlah kepala keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker. Yang pertama kita menyampaikan data itu dulu. Untuk Kecamatan Tidore, jumlah KK ada 1.864 KK. Jumlah pemilih ada 4.214. Ini yang sudah dicoklit. Tidore Timur ada 795 KK, jumlah pemilih 2.619. Sekali lagi saya ulangi, ini yang sudah dicoklit. Tidore Selatan 680 KK, jumlah pemilih 1.682. Tidore Utara ada 2.206, jumlah pemilih 2.456. Oba Utara ada 2.206, jumlah pemilih ada 3.132. Oba Tengah ada 1.774, jumlah pemilih 3.760. Oba ada 1.205, jumlah pemilih ada 7.026. Oba Selatan ada 430 KK, jumlah pemilih ada 1.114. Ini yang sudah dicoklit oleh KPU Kota Tidore Kepulauan. Total jumlah pemilih yang sudah dicoklit ada 26.003. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan hasil uji petik di lapangan per tanggal 24 Juni sampai 15 Juli 2024, jumlah kepala keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker. 1. Untuk Tidore, Kecamatan Tidore, jumlah KK ada 4, jumlah pemilih ada 9. Nah, ini yang tidak dicoklit tapi ditempel stiker.
Yang kedua, ada OBA Utara. OBA Utara jumlah kakak ada 2 kepala keluarga. Mohon maaf saya ulangi. OBA Utara ya ada 2 kepala keluarga yang belum dicoklit dan jumlah pemilihnya ada 4. Itu yang belum dicoklit. Nah, yang ketiga ada OBA jumlah kakak ada 2, jumlah pemilih ada 3. Itu yang belum dicoklit. OBA Selatan kita dapati ada 2 kepala keluarga dan jumlah pemilih ada 8. Total jumlah kakak yang belum dicoklit untuk daratan OBA Utara, OBA Tengah, OBA Utara, kemudian OBA dan OBA Selatan ada 6 kakak yang belum dicoklit dengan jumlah pemilih 15 pemilih. Nah, ini hasil dari pengawasan melekat kita terhadap uji petik tanggal 24 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Saya kembali menegaskan bahwa dari awal KPU sudah menyampaikan ke publik lewat media bahwa hasil coklit untuk wilayah Kota Tidore Kepulauan itu sudah 100%. Nah, sekali lagi ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang kita dapati berdasarkan hasil pengawasan kita di lapangan. Nah, harapan saya dalam proses pencocokan dan penelitian ini, jajaran kita sudah menindaklanjuti melalui saran perbaikan kepada PPK lewat Panwascam sudah melakukan saran perbaikan, dan saran perbaikan itu senantiasa segera ditindaklanjuti oleh PPK maupun jajarannya KPU sehingga data pemilih di Kota Tidore Kepulauan yang harusnya sudah mampu atau sudah memenuhi kualifikasi syarat untuk memilih harus diakomodir. Prinsip yang selalu dilakukan atau selalu disampaikan ke publik oleh KPU bahwa menjaga hak pilih, melindungi hak pilih itu betul-betul harus dibuktikan di tahapan pencocokan dan penelitian ini. Karena kalaupun sampai pada tahapan pencocokan dan penelitian ada pemilih yang tidak terdaftar atau ada pemilih yang tidak tercoklit, maka akan terlewatkan sampai pada tahapan penetapan DPT. Nama mereka tidak akan masuk. Untuk itu saya menegaskan sekali lagi bahwa kita menyampaikan ini bukan hanya sekedar retorika, tapi fakta di lapangan bahwa menunjukkan ada pemilih yang belum dicoklit. Adapun khusus untuk fokus pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan di tahapan pencocokan dan penelitian ini, kita fokus di 8 item. Yang pertama, ketaatan terhadap seluruh prosedur pelaksanaan coklit dan data pemilih. 2, kepala keluarga yang tidak dicoklit tapi ditempel stiker. 3, kepala keluarga yang sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker. 4, kepala keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker. 5, kepala keluarga yang tidak dicoklit. 6, Pantarli yang terbukti sebagai anggota pengurus parpol tim kampanye pemenangan pemilu pemilihan terakhir. 7, Pantarli yang tidak mencoklit secara langsung. 8, Pantarli tidak mempunyai SK. 9, Pantarli yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Nah, ini fokus pengawasan kita. Tetapi dari beberapa item ini hanya satu item yang kita dapatkan, bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian itu tidak dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh PKPU. Jadi mekanisme dan prosedur itu yang kita maksud adalah dalam proses menjalankan tugas, Pantarli harus memenuhi kualifikasi sebagaimana standar PKPU. Contoh misalkan dia melakukan coklit itu harus mendatangi rumah. Tidak boleh dia duduk diam untuk mendata pemilih A, pemilih B, pemilih C. Jadi coklit itu untuk mencocokkan data pemilih itu, dia datang untuk membuka dokumen pemilih tersebut berdasarkan data KWK yang dia pegang, AKWK yang dia pegang. Nah, itu beberapa poin yang perlu kami sampaikan lewat forum jumpa pers kita kali ini. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Koordinator Revisi
HP2. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini secara pribadi yang kita kenal dengan Pak Amru Arfa, yang saya bangga teman-teman pers yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini guna melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan konferensi pers terkait dengan data pemilih sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, merilis soal data-data yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan hasil pengawasan kami yang dimana diatur dalam surat edaran 85. Ada dua hal pengawasan yang kami sampai laksanakan selama tahapan pemutahiran data pemilih. Yang pertama soal pengawasan melekat, yang dimana jajaran kami melakukan pengawasan langsung bersama Pantarli, melakukan menemui pemilih secara langsung, dan Pantarli melakukan kerja-kerja Pantarli sesuai dengan ketentuan PKPU 7, dan pengawasan metode uji petik, yaitu Pantarli secara langsung menemukan pemilih dan melakukan wawancara dengan pemilih itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Pantarli apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa hari ini kami ingin sampaikan ke publik bahwa di tanggal 7 itu berita yang statement disampaikan oleh Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan melalui salah satu media bahwa semua pemilih yang ada di Kota Tidore Kepulauan itu sudah dicoklit oleh jajaran KPU secara 100% dalam bahasa media, sehingga hari ini kami telah menemukan ada beberapa pemilih yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, masih ada pemilih-pemilih yang lain yang belum dicoklit. Misalnya yang kami temukan secara langsung di Desa Maidi yang menjadi fokus pengawasan kami pasca, karena di Desa Maidi salah satu anak dusun yaitu di Trans, pada saat banjir teman-teman Pantarli melakukan pencoklitan. Pasca banjir kami turun melakukan kegiatan uji petik. Disitulah kami temukan ada beberapa kakak yang belum dicoklit. Kami tahu betul dan menyadari bahwa waktu coklit dari tanggal 24 Juli sampai di tanggal 24 Juni, kurang lebih masih ada 9 hari terakhir lagi. Namun lagi-lagi tadi sudah diumumkan oleh KPU bahwa coklit sudah 100%. Kami berharap untuk publik bisa melakukan pengawasan bersama Bawaslu ketika mendapatkan pemilih yang belum dicoklit, segera melaporkan ke jajaran kami yang ada di kelurahan desa, karena kami menyadari betul jajaran kami terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu Insan Pers. Ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Rekomendasi saran perbaikan itu sudah dikeluarkan, tinggal ditindaklanjuti oleh jajarannya KPU, dalam hal ini PPK sampai pada tingkat Pantarli dalam proses melakukan pencocokan kembali, karena kekhawatiran kita jangan sampai ada pemilih yang terlewatkan, tidak dicoklit dan lain-lain sebagainya, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Terkhusus untuk di Kecamatan Oba, kemudian Oba Utara dan Oba Selatan, saran perbaikan itu sudah disampaikan, sudah dikeluarkan, dan tembusannya sudah ada di saya atau di kantor Bawaslu. Itu dikeluarkan untuk Kecamatan Tidore kan sudah tinggal 3 kecamatan yang ada di daratan Oba.
untuk saran perbaikan ini, POBA dikeluarkan tanggal 13 Juli, kemudian sama, ya, semua rata-rata sama dikeluarkan di tanggal 13 Juli. Dari 3 kecamatan itu saran perbaikan ke PPK sudah ditindaklanjuti oleh jajaran kita di tingkat kecamatan, sudah mengeluarkan rekomendasi saran perbaikan. Mungkin di ketegasan Bawaslu ke KPU, ketegasan dari. Iya, kita tadi saya ulangi bahwa kita betul-betul harus sebagai penyelenggara memastikan hak setiap warga negara, terkhusus untuk di wilayah Kota Tidore Kepulauan itu terakomodir dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Saya tidak ingin data pemilih ini nantinya menjadi masalah di saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Untuk itu, saya pertegas bahwa kalau ada pemilih yang belum dicoklit, sekali lagi, kalau ada pemilih yang belum dicoklit, segera laporkan kepada Bawaslu atau jajaran kita di tingkat kecamatan dalam hal ini Panwascam untuk segera kita tindak lanjuti kepada KPU. Dan sekali lagi bahwa melindungi hak pilih itu tidak hanya sekedar slogan, ya, melindungi hak pilih itu tidak hanya sekedar slogan, tetapi dibuktikan dengan fakta lapangan melalui tahapan pencocokan dan penelitian supaya prosedurnya tepat, datanya akurat. Bagi pentarnya melakukan pencocokan dan penelitian itu mendatangi rumah, menemui warga atau pemilih tersebut untuk mencocokkan dokumen data AKWK yang dipegang oleh Pantarli. AKWK itu hasil sinkronisasi BP4 itu dengan hasil pemilu terakhir dipegang oleh Pantarli, mencocokkan dengan data kependudukan dalam hal ini KTP elektronik yang dipegang oleh warga. Cocok tidak dengan data AKWK? Kalau dia cocok berarti dia masuk kualifikasi sebagai pemilih yang memenuhi prosedur. Nah, itu mencocokkan elemen data itu, datang ke sana. Nah, itu gunanya untuk memastikan pemilih tersebut adalah benar-benar pemilih yang berada atau pemilih yang punya hak untuk memberikan hak pilihnya di tanggal 27 nanti. Tapi kalau tidak dilakukan, maka pasti akan terlewat. Ada yang dilewati. Makanya Pantarli tidak hanya sekedar duduk di rumah dan mengenal si A ini duduk mediani kelurahan ini, terus dia mendata. Dari rumah saya dia data tanpa melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan. Nah, itu yang menyalahi prosedur itu. Makanya kesalahan prosedur itu penegasan dari jajaran kita di tingkat kecamatan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk saran perbaikan. Karena tahapannya masih ada nih untuk proses pencocokan dan penelitian itu atau coklit itu, tahapannya masih ada. Tersisa 9 hari atau 8 hari ke depan ini segera mungkin dilanjuti oleh KPU. Tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman insan pers yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan hadir di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Saya berharap bahwa kemitraan kita antara Bawaslu dengan pers ini tidak hanya sekedar dibutuhkan dalam konteks data-data, tapi dalam proses pengawalan kita terhadap proses pelaksanaan pilkada di wilayah Kota Tidore Kepulauan itu harus jalan seimbang atau jalan sama. Kontrol kita terhadap proses pengawasan dan pelaksanaan pilkada di wilayah Kota Tidore Kepulauan itu harus seimbang, kira-kira gitu. Kemudian terakhir saya tutup, jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi secara kelembagaan di kami, tidak perlu sungkan-sungkan telepon untuk konfirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.